Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Christian Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 16 April 2024 ya, di mana pergerakan dari Bitcoin dan kawan-kawan di perdagangan kemarin itu sempat mengalami kenaikan disebabkan karena ada narasi dari China Asset Management, ada Bosera Capital dan juga Heskey itu baru aja mendapatkan approval dari SFC. Ini adalah regulator yang ada di Hong Kong, di mana sudah approve ya untuk spot Bitcoin and Ethereum ETF untuk diperdagangkan di Hong Kong. Ini adalah berita yang bagus dan kemarin membuat peningkatan volume perdagangan dari Bitcoin dan juga kawan-kawannya, dan menyebabkan kenaikan harga pada aset-aset kripto tersebut, teman-teman. Jadi ini adalah narasi positif yang tentunya akan meningkatkan adopsi dari market Asia ya, terutama bagi perusahaan-perusahaan besar ataupun perbankan yang mungkin udah mau masuk dan melakukan diversifikasi asetnya ke aset-aset kripto. Sekarang sudah ada pilihan ETF Bitcoin dan juga Ethereum. Ini tentunya akan meningkatkan volume dua koin tersebut, teman-teman. Jadi ini berita bagusnya, dan kalau kita lihat dari kalender ekonomi di perdagangan hari ini, kita akan dapat rilis data lagi. Ada FOMC member daily yang akan speech di perdagangan hari ini. Kemudian juga akan ada rilis data soal GDP dari China jam 9 pagi. Siap-siap akan ada volatilitas dari market, teman-teman. Kemudian kalau kita perhatikan juga ada data soal trade balance dan juga beberapa data housing dari Amerika Serikat yang tentunya akan memberikan impact terhadap pergerakan harganya. Terutama berhubungan sama teman-teman yang trading di market forex ya. Karena yang namanya market itu secara holistik saling berhubungan satu sama lain, dan teman-teman bisa mempelajari hal tersebut di intermarket analysis, teman-teman. Jadi itu nama analisanya, teman-teman bisa pelajari di YouTube atau di buku, banyak banget terkait dengan analisa secara pergerakan harga. Jadi ya market forex itu tentunya mempengaruhi atau punya pengaruh juga, teman-teman. Maksudnya pasar uang itu ya punya pengaruh sama aset-aset komoditi, kripto dan juga persahaman. Jadi akan berkaitan satu sama lain sebenarnya. Oke, ini dari beberapa narasi ataupun sentimen, teman-teman. Sekarang aku mau bahas juga ya, ini ada teman yang request di channel YouTube kita kemarin, "Bang, bahas katanya BRC20 ekosistem. Ketika yang lain merah, ekosistem ini hijau sendiri." Oke, kalau teman-teman perhatikan ada beberapa koin yang sebenarnya tergabung dalam BRC20. Kalau kalian perhatikan ini ada puluhan koin, dan beberapa ada yang memang mengalami positif atau mengalami kenaikan yang lumayan positif. Cuman ini nggak terjadi selalu, teman-teman. Ada beberapa koin yang juga masih bakalan ngikutin pergerakan dari Bitcoin sendiri. Jadi nggak serta-merta token-token BRC20 itu naik semuanya ya. Jadi ada beberapa kayak Trio ini naik sampai 100% dalam 24 jam terakhir, teman-teman, yang menunjukkan bahwa memang akan ada koin-koin yang lawan arus dari arus utamanya yaitu Bitcoin. Jadi koin-koin BRC20 itu sebenarnya adalah token-token meme yang ada di jaringan Bitcoin, teman-teman, yang tidak punya use case. Token-token meme itu seringkali mengalami kenaikan secara signifikan tanpa ada narasi apapun. Jadi memang kecenderungannya lebih kayak spekulatif. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke token-token meme seperti ini, ya teman-teman harus melakukan research dan juga analisa yang agak mendalam. Ini adalah event dari Get.io yang bisa teman-teman ikutin ya, di mana hadiahnya sampai 25.000 US dollar, teman-teman. Jadi caranya untuk teman-teman menangin hadiah ini adalah dengan melakukan trading ya. Jadi besar-besaran trading volume, teman-teman. Ada beberapa kategorinya, ada yang winning team award, di mana teman-teman bisa melakukan trading bersama dengan teman-teman kalian, trading dengan spesifikasi token tertentu. Nanti aku akan kasih tahu token-token apa aja. Yang kedua itu teman-teman bisa juga menangin untuk new user eksklusif. Jadi ini bagi teman-teman yang baru masuk ke market kripto, baru download akun dari Get.io, teman-teman bisa langsung untuk melakukan KYC-nya dan melakukan trading. Itu teman-teman berpeluang untuk mendapatkan hadiah sampai $10, teman-teman. Kemudian juga ada hadiah referral bagi teman-teman yang mengundang
Itu. Jadi ada beberapa kegiatan di sini ya. Yang pertama adalah trading. Nah, tradingnya itu adalah di market spot ya, menggunakan perhitungan buying volume dan juga selling volume, teman-teman. Jadi penjualan dan juga pembelian itu diakumulasikan menjadi satu trading volume. Minimal sih volume transaksi buat menangin hadiah ini itu ada di kisaran 40 juta ya, 40 juta US dollar, teman-teman, untuk trading volumenya. Artinya transaksi jual belinya itu diakumulasi seluruhnya sampai 40 juta. Jadi kalau makin banyak kita melakukan trade, even modal kita nggak terlalu atau nggak punya sampai 40 juta, ya kita bisa tetap untuk akumulasi trading volume kita dan berpeluang untuk mendapatkan profit. Jadi di event ini teman-teman bisa ikutin mulai dari 15 April sampai 25 April. Jadi tinggal 9 hari 18 jam lagi untuk teman-teman ikutin. Jadi intinya teman-teman bisa melakukan trading di beberapa token ini. Jadi teman-teman silahkan pilih jadi tim A atau tim B, dan teman-teman trading di koin-koin yang sudah ditunjuk atau yang sudah disesuaikan di sini, teman-teman. Contohnya teman-teman memilih token E atau tim E ya. Teman-teman bisa trading di ORDI, di CKB, MUBI atau ORD, atau token-token yang lain yang di sini sudah bisa kita cek juga token-token yang dimaksud itu apa saja. Kemudian teman-teman kalau memilih yang token B, teman-teman tinggal trading aja token-token seperti SATS, SAVM, PISA BRC, kemudian PP BRC, dan juga token-token yang lain bisa teman-teman perdagangkan di sini. Itu. Dan tentunya untuk reward ataupun trading board itu teman-teman sudah bisa cek langsung di sini ya. Jadi leaderboardnya teman-teman bisa langsung cek siapa aja yang punya trading volume paling tinggi dan berpeluang untuk memperoleh hadiahnya, itu disajikan secara transparan. Jadi gitu aja sekilas buat event tersebut ya. Sekarang kita akan lanjut masuk ke beberapa narasi berikutnya pada market. Teman-teman, saat ini kondisi dari Timur Tengah masih dalam perang ya, di mana semua mata tertuju pada perang antara Israel dan juga Iran. Dikabarkan serang menyerang udah mulai, teman-teman, ancam mengancam, dan peluncuran rudal juga sudah mulai dilakukan. Dan tentunya ini merupakan berita yang bukan berita bagus, teman-teman, karena yang namanya perang itu selalu meningkatkan potensi krisis yang bisa terjadi. Itu kemudian ada beberapa narasi yang mulai digaungkan teman-teman di market kripto. Salah satunya adalah XRP yang sekarang sedang menggalakkan project DeFi mereka. Protokol pinjaman Ripple yang mengubah permainan terungkap. Jadi ini adalah berita bagus sebenarnya dari Ripple, di mana mereka sekarang sedang melakukan inovasi dengan beberapa protokol berbasiskan DeFi, semacam aplikasi simpan pinjam gitu yang mensupport XRP Ledger yang bertujuan untuk meningkatkan inklusivitas dan juga transparansi keuangan. Protokol tersebut menawarkan pinjaman langsung seperti token XRP, kemudian juga ada Wrap BTC, Wrap Ethereum, dan juga menampilkan desain modular yang membantu pengembangan dalam integrasi di apps. Ini tentunya narasi yang bagus buat XRP. Kemudian dari berita yang lain ada Jerman, perbankan besar Jerman ya teman-teman, LBBW itu akan menjadi custody yang join dengan beberapa exchange, teman-teman. Salah satunya adalah Bitpanda. Ini akan dilakukan di second half atau pertengahan tahun 2024 ya, mungkin di kuartal ketiga atau di kuartal keempat. Tentu saja ini merupakan sebuah berita ya dan juga kabar yang bagus, di mana sudah mulai lagi ada perbankan yang udah mulai mau masuk, teman-teman, untuk join di pasar kripto. Meskipun dia tidak langsung sebagai penyedia, namun at least sebagai custody atau sebagai lembaga yang menyimpan dana dari exchange. Ini merupakan sebuah integrasi yang sebenarnya bagus untuk kedepannya. Kemudian dari berita yang lain ada Adidas baru aja berpartner sama Stephen atau nama tokennya GMT, teman-teman, itu untuk meluncurkan bot NFT and merchant ya. Jadi ini berita yang bagus juga, sebuah integrasi antara perusahaan Web3, Stephen dan juga Adidas, salah satu perusahaan sportwear terbesar ya. Itu narasi yang positif. Lalu dari berita yang lain, ini dari FTX ya, terkait dengan beberapa
perusahaan yang tertarik teman-teman, nggak terlalu penting buat FTX. Sekarang kita akan lihat lagi ada potensial nih, Bitcoin miners yang berpotensi melakukan dump pada market ya sampai $5 miliar pada Bitcoin setelah halving. Jadi ini diungkapkan oleh beberapa analis terkait dengan, kondisi dari para miner saat ini. Jadi para miner saat ini memang masih dalam posisi yang aman-aman aja. Kalau kita perhatikan nggak terlalu banyak selling pressure dari miners. Ya ada sih beberapa yang melakukan penjualan, tapi nggak terlalu signifikan, teman-teman. Dan kalau kita melihat dari potensial likuidasi yang dilakukan oleh miners, tentu saja ini akan berhubungan sekali sama yang namanya biaya operasional mereka. Ya, yang mana kita tahu, saat ini ada perlambatan secara ekonomi dan tentunya perlambatan juga kelihatan pada pergerakan Bitcoin yang mulai udah, semacam koreksi ya, semacam koreksi dan tentunya ini bisa aja men-trigger nih beberapa para miners yang mungkin udah waktunya buat bayar listrik atau yang udah waktunya tutup buku. Untuk melakukan, sedikit aksi taking profit juga. Belum lagi miners yang ada di Amerika kemarin kan ada tax season ya teman-teman, di mana mereka wajib untuk lapor pajak mereka. Jadi ada yang kayak jual dulu teman-teman, untuk yang namanya mengurangi profit ya. Jadi biar nggak kentara banget profit mereka besar, jadi ada semacam sell off yang terjadi dan mereka juga harus melakukan kalkulasi nih tentang pajak mereka. Jadi ya wajar aja terjadi tekanan jual, namun hal tersebut ya bakalan kembali balik lagi ketika pergerakan Bitcoin sudah kembali balik naik, teman-teman setelah halving terjadi. Kemudian dilihat dari beberapa data ini menunjukkan bahwa aktivitas peluncuran new token di launchpad dari DEX atau Decentralized Exchange itu terus mengalami peningkatan. Ya, di kuartal pertama di 2024 ini bisa dibilang sangat-sangat tinggi ya, bahkan sudah mampu melampaui separuhnya dari yang terjadi di tahun 2023. Artinya adalah di tahun ini tampaknya akan lebih banyak lagi token-token baru yang bakalan listing, teman-teman. Sehingga bikin para investor yang baru ini pada pusing tujuh keliling karena saking banyaknya pilihan tentang kripto yang mereka bisa perdagangkan. Jadi itu beberapa narasi yang bagus buat market, perang masih terjadi namun ya apapun itu teman-teman tetap stay safe. Kemarin pergerakan Bitcoin kalau kita lihat secara teknikal sebenarnya, mengalami tren kenaikan tipis ya, Bitcoin naik sampai 66.800-an something di perdagangan kemarin setelah ada narasi terkait dengan approval Bitcoin dan juga Ethereum spot dari SFC. Dari regulatornya Hong Kong dan saat ini pergerakan dari Bitcoin kembali tampaknya mendapatkan tekanan jual. Bitcoin, telah breakdown dari symmetrical triangle, sempat naik-naik dikit namun hal tersebut belum bisa membuat harganya, menguat, teman-teman. So, untuk saat ini saya rasa ini bakalan bisa menjadi salah satu potensial untuk Bitcoin masih dalam tahap koreksi. Target saya sih nggak jauh-jauh ya, sampai di box kisaran 55 ribuan teman-teman. Jadi di area tersebut berpeluang menjadi level yang menarik buat teman-teman yang mau melakukan akumulasi. Kembali kalau kita pakai Fibonacci retracement, aku tarik dari sini ya, dari titik di atas Bitcoin di all time high. Aku tarik sampai level bottom kemarin waktu koreksi. Aku dapetin level 51,7 sebagai level Fibo 61,8 yang merupakan golden ratio. Level tersebut sangat berpotensi banget menjadi level bottom buat Bitcoin pada koreksi kali ini. Namun semuanya ini masih berupa prediksi, bisa saja salah teman-teman. Namun teman-teman bisa optimalkan untuk mendapatkan barang murah ketika Bitcoin belum menyentuh level tersebut ya. Meskipun kita bisa melihat bahwa ada potensi Bitcoin menuju level 51, namun buat kalian yang sering banget ketinggalan market, Bitcoin itu sering banget apa namanya spike sebentar aja. Jadi bisa jadi dia visit level 51 tapi nggak lama-lama. Bisa jadi dia akan bounce back balik. Jadi paling ideal sih kalau teman-teman mau masuk ke market, belilah secara berkala, teman-teman. Belilah dengan dollar cost averaging karena di sana kalian bisa untuk lebih kayak mengamankan psikologi kalian. Itu. Jadi alih-alih teman-teman coba menebak level bottom, prepare lebih baik. Punya barang lebih dulu lebih baik ya, meskipun nggak terlalu banyak juga barang yang kita punya. At least kita udah punya barang dan kita masih stay cash. Itu juga merupakan salah satu cara buat teman-teman biar bisa tetap survive di market.
Oke, secara teknikal sih menurut saya tekanan jual masih akan berpotensi pada Bitcoin, volume perdagangan kemarin juga cenderung naik ya, dan sekarang arah dari Bitcoin ini masih mendapatkan tekanan secara ya jangka pendek, teman-teman. Namun bisa diwaspadai area 61,5 level tersebut berpotensi bakalan menjadi area support sementara untuk Bitcoin, disebabkan karena Bitcoin sudah mengalami penurunan yang Eee, cukup ekstrim dalam beberapa waktu, teman-teman, dan bisa aja akan ada spekulan yang memanfaatkan momentum tersebut untuk, membawa Bitcoin mengalami pergerakan kenaikan jangka pendek. Ya, jadi, meskipun saya melihat dalam jangka waktu menengah Bitcoin masih bakalan turun, namun jangka pendek ini udah mulai ada indikasi-indikasi kenaikan sedikit. Kalau kita pakai indikator RSI, kalian bisa perhatikan di sini, di mana potensial udah mulai ada peningkatan dari RSI-nya yang berarti akan ada, kenaikan jangka pendek pada Bitcoin, teman-teman. Jadi, ya meskipun secara, tren menengahnya turun, namun akan ada aja momentum buat Bitcoin kembali mengalami kenaikan kenaikan tipis di perdagangan hari ini ataupun besok. Itu, jadi jangan terlalu, apa namanya, greedy ya untuk posisi posisi sekarang, apalagi yang baru market futures, yang baru trading di market futures, mentang-mentang Bitcoin turun langsung nge-short market, nanti kalau kalau ada, apa namanya, yang namanya spike up, ya kalian bisa terkena likuidasi untuk saat ini. Tapi sih overall tekanan jual memang masih masih cukup, dominan ya untuk saat. Kalau dari time frame yang lebih kecil, teman-teman bisa perhatikan bagaimana pergerakan Bitcoin ini baru aja breakdown dari, rising wedge pattern, dia turun ke level 62.000 something ya, dan potensial target sampai di 61,3. Let's say kalau level tersebut, cukup kokoh, bisa aja bikin pergerakan Bitcoin mengalami sedikit, retracement ke atas sebentar, teman. Mengingat dia juga masih bergerak dalam sebuah symmetrical triangle dan saat ini masih ada potensi untuk sedikit ngetes area resistance di atas. Untuk target sih paling nggak jauh-jauh ya, mungkin ke 65.000 atau ke ya 65.000 sih teman-teman kalau dia mengalami kenaikan dan mantul di kisaran 61 ribuan. Jadi overall gitu aja buat pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat buat kalian. Again, jangan terlalu panik, terutama bagi kalian yang baru masuk ke market kripto, ya. Jadi tanya tuh orang-orang yang udah duluan masuk ke market, siapa sih yang nggak pernah sangkut. Jadi, ya sabar aja teman-teman, kita tunggu momentum setelah halving. By the way halving mau, 5 hari lagi ya, tanggal 20 April prediksinya, mungkin di Indonesia di 21. Tapi apapun itu, Bitcoin halving bisa jadi menjadi narasi yang positif buat teman-teman melakukan akumulasi. Karena beberapa bulan setelah halving, selesai, maka akan ada rally kalau kita melihat secara historical data. Itu, jadi itu aja paling buat update kali ini, semoga bisa bermanfaat buat kalian dan kalau ada pertanyaan lain, ada konten buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.